suami yang katanya pernah mengalami amnesia. Itu ceritanya apa sih waktu itu kok bisa begitu? Aduh, padahal ini cerita ini nggak pernah aku mau kasih tahu publik sih. Kenapa? Ya udah pokoknya 16 tahun yang lalu pernah koma. Berapa hari? Berapa hari ya? Lumayan lama lah ya. Berapa hari gitu. And then habis koma pas bangun langsung amnesia tuh. Nah habis itu amnesia tuh kamu nggak kenal nama? Iya, jadi gini, dia datang gitu ya. Nggak tahu namanya? Yang nengokin lah gitu ya, datang. Aduh, ini siapa ya namanya? Tapi kamu tahu mukanya, cuma nggak tahu namanya. Aku tahu hubungan aku dengan dia siapa. Tapi namanya nggak? Tapi namanya, aduh ini siapa yang namanya gitu kan. Ya udah, selesai udah sembuh semua, beres keluar dari hospital, langsung aku pergi ke dokter saya yang di Singapura yang udah ngerawat saya udah lama. Terus saya kasih tahu aku mengalami tragedi ini and then dia kasih obat untuk, dia bilang kamu harus minum kurang lebih 5-10 tahun nonstop obat ini untuk kamu punya otak normal lagi gitu kan ya. Saya pikir, aduh lama ya minum obatnya ya, nggak enak deh minum obat lama. Aku takut side efeknya ke ginjal lah, ke apa gitu kan. Ya udah forget it lah gitu. Aku pikir udah dok lah, maksudnya apa adanya aja lah gitu. Kalau memang lupa ya lupa, ntar juga kan ada yang ngingetin gitu. Kenapa sih kamu nggak mau menceritakan detail kejadian ini tuh, kenapa? Nggak enak aja sih. Nggak enak aja sih. Hal-hal yang mau dijaga perasaannya. Iya. Tapi ini bukan hal yang gimana-gimana kok ya? Iya, pokoknya ini karena orang pikir, ada kejadian apa gitu. Kejadian apa enggak tuh, maka ada sesuatu lah. Oke, baik. Lanjut pertanyaan berikutnya, Femi, fitnah atau fakta? Temen kamu tuh sekarang sedikit banget dan itu aja. Bukan karena kamu suka lupa-lupa, bukan ya. Tapi karena kamu pernah trauma, punya banyak teman tapi kebanyakan toksik. Fitnah atau fakta? Fakta lah. Jadi maksud aku gini sih prinsipnya nih. Aku lihat orang yang arisan banyak yang ada masalah, berantem, ada masalah sampai ada lapor-laporan kan ya gitu. Itu kan semua juga kedengeran ke Femi lah ya gitu. Tapi memang pada dasarnya after married aku dengan Alphonse, aku tidak boleh lagi ada arisan, tidak boleh lagi ada syuting gitu kan ya. Kalau ketemu teman jam 5 sore sudah harus ada di rumah gitu. Nah prinsipnya aku lebih senang bertemu teman yang memang deket tanpa aku harus basa-basi. Jadi apa adanya Femi ya kita nyablak gitu kan ya, kayak ketemu Femi lagi kita sama-sama ya. Karos nih seru banget loh, Karos lagi kita ke luar kota ke Jogja kan. Nah, jadi apa adanya kan gitu loh, nggak usah saya takut ngomong gitu kan. Takut diomongin gitu. Ya udahlah. Jadi saya lebih baik berteman memang agak sedikit memilih gitu. Tapi punya pengalaman pribadi nggak sama temennya? Nggak sih, aku nggak pernah ada ribut sama siapapun sih Karos. Jadi ya aman-aman aja. Cuman kita jaga sama suami aja. Lanjut, fitnah atau fakta? Femi, kalau kamu makin posesif tapi juga makin manut sama kemauan suami, biar dua-duanya adem ayem sama-sama waras sejak semakin banyak berita perselingkuhan artis-artis, apalagi fitnah atau fakta? Aduh, fitnah. Tapi ada banyak berita perselingkuhan gini tuh buat kalian nih jadi perbincangan juga. Pasti. Jadi apalagi kebetulan suami saya kan orang bukan public figure ya, orang biasa lah dia gitu. Jadi dia bilang, "Waduh, serem ya. Berita love pagi-pagi di detik.com ya sudah ada beritanya kan, ya apa segala macam." Jadi ya, kita berdua kalau lagi santai lah, apalagi lagi jalan-jalan ke luar negeri selalu ngomong, pokoknya kita happy ending selamanya gitu. Amin. Jadi jangan ada apapun lah gitu. Makanya kita itu pengen pasangan yang waras. Waras itu artinya itu tidak ada drama, tidak ada basa-basi, apa adanya kita santai aja menjalin rumah tangga ini, tapi penuh kasih dan penuh cinta. Cinta ini captionnya dia ya. Inilah baru yang dinampakkan arti sebuah pernikahan yang sesungguhnya. Saya baru merasakannya. Bagi saya ini adalah pernikahan pertama dan terakhir. So sweet banget sih. Akhirnya nemu jodoh yang cocok. Iya, yang cocok. Dia juga begitu, ketemu istri sekarang yang amat sangat menurut dia cocok banget dan dia sangat cinta banget. Jujur ya, hubungan kita berdua tuh lebih mencintai suami. Serius? Iyalah, yang tergila-gila dia. Itu bisa dapat suaminya udah mencintai banget, terus itu royal lagi ya kan? Waduh. Gimana tuh buat gitu? Itu doanya emang begitu ya? Doa gini, Tuhan semoga dapat suami yang royal, bukan buat saya aja, tapi buat anak-anak saya yang pada matre juga.
gitu. Demen bergaya, jadi ya udahlah, semoga kita semua hidupnya tidak pernah kekurangan, kita bahagia gitu. Terus pokoknya damai, sejahtera, nyaman hidupnya gitu. Berapa tahun tuh sampai akhirnya doa kamu dikabulkan? Aku menjanda kurang lebih hampir 10 tahun ya. Baru aku memutuskan menerima lamarannya Alphonse gitu loh. Dan itu konsisten tuh 10 tahun tuh doanya itu. Bunyinya. Bunyi itu. Pokoknya yang bisa bertanggung jawab untuk saya dan anak-anak, membahagiakan kami berempat gitu kan. Terus juga yang sangat baik, sayang sama saya, sayang sama anak-anak. Jadi doanya saya selalu untuk saya, untuk anak-anak, untuk saya, untuk anak-anak gitu. Masya Allah. Panjang. 10 tahun akhirnya dikabulkan. Kata Tuhan panjang sekali doanya, permintaannya. Dicariin dulu ya kan. Oke, baiklah. Nah ini juga nih, pasangan ini juga. Ini sebenarnya ketemunya udah agak lamaan gitu ya, tapi memang berjodohnya bertahun-tahun kemudian. Ya, perjalanannya juga cukup unik. Seperti apa kisahnya, kita lihat dulu profilnya Mikdad dan Isel berikut ini. Mikdad Adausi, aktor kelahiran 1992 ini mengawali karir bermain FTV pada 2011 dan membintangi film Bangun Lagi Dong Lupus hingga populer dengan peran menirukan seseorang seperti tria vokalis The Changcuters di The Tarik Jabrik series dan Eman di Get Married The Series 2. Pria asal Bandung ini menikah dengan Nadia Frisella atau yang biasa disapa Isel pada 27 Januari 2019 dan dikaruniai 2 anak laki-laki bernama Zoe dan Zep. Setelah keduanya pertama kali bertemu pada 2013 ketika mengikuti casting serial TV, lalu kembali bertemu pada tahun 2016 hingga berpacaran pada Oktober 2017. Pasangan yang jauh dari kabar miring ini kerap mengunggah momen keluarga harmonis seperti camping membawa anak dan suka mengcover lagu dari G. Indrawari hingga Budi Doremi. 31 Januari kemarin, Mikdad memberikan buket bunga untuk Isel pada momen ulang tahun pernikahan kelima. Benarkah kegiatan camping menjadi sarana membangun chemistry Mikdad dan Isel di tengah berita perselingkuhan para artis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Mikdad dan Isel. Halo. Nah, sebelum kita ngobrol ya, kita mau ajak semua pemirsa untuk melihat dulu kompilasi acting kalian ya. Karena kan kalian katanya ketemunya di tempat casting ya. Iya. Kamu ingat nggak waktu itu? Ingat. Oh, kamu ingat dia? Ingat. Kalau kamu udah naksir ya? Iya. Nanti kita bahas ya. Kita lihat tuh kompilasinya berikut ini. Awalnya sih gue nggak mau ngasihin togel ke lo karena gue pikir lo orang jahat mau culik dia. Tapi kayaknya gue lihat lo sayang banget sama dia sampai lo nyusup-nyusup rumah gue. Sorry ya. Gue cuma mimpi. Kalau ternyata emang umur gue tinggal dikit lagi. Aduh, gak mau. Kamu tahu bagaimana perasaanku sejak kamu pergi? Tahu? Bagaimana? Sama dengan aku. Pasti sedih. Makanya aku nggak berani nemuin kamu. Kenapa? Viral, kalau aku nemuin kamu, aku khawatir aku nggak bisa berbakti sama mama aku. Nah ini kan ketemunya di tempat casting nih, ya kan? Waktu itu dia udah punya pacar nih. Bawa pacarnya. Bawa waktu itu. pacarnya. Bawa pacarnya. Terus kamu tapi sebenarnya udah tertarik sama dia? Aku sebelum casting itu menarik nih ceritanya. Jadi waktu aku sebelum casting, aku nonton film dia yang tayang di bioskop jadi sama mamaku. Terus Kamu baru ke Jakarta kan dari Palembang? iya, terus aku bilang, "Mah, itu kan kakak yang kemarin kita nonton." "Oh iya," kata dia gitu. Ternyata pas kita casting, kamu jadi lawan main aku Iya, ya, tapi iya. nggak jadi waktu Oh, itu. dia belum Akunya nggak main bisa satu ambil judul ya. ya. Iya. Terus itu kamu udah naksir? Enggak sih, belum. Karena dia Masa punya sih? pacar waktu itu. Terus habis gitu? Habis gitu ketemu lagi di 2017. Iya, 3 tahun lalu ketemu lagi, dia datang ke premier filmku tapi bukan datang buat aku gitu. Terus tiba-tiba dia sama mantannya waktu itu. Terus aku langsung salam, aku cipika-cipiki, dia kaget kata. Oh, "Ya dia ampun." udah mau pasangannya waktu itu? Iya, dia nggak tahu tuh sama mantannya. Sama mantan sama. Sama Iya, mantan pasangannya maksudnya waktu itu udah lah. putus? Udah putus ketemu lagi di situ. Oh. Tapi ke premier film dia kan lucu banget ya hidup ini. Lagi dari situlah mulai ini Kamu waktu itu. kamu udah bebas nih? Udah bebas. Oh, udah bebas. Waktu itu lagi jomblo. Dianya yang bawa bawa pacar. ada. Ya, jadi ada aja gitu. Ya, tapi
akhirnya berapa tahun lagi baru ketemu lagi baru kita satu project bareng tuh, satu sinetron, satu jadi pasangan. Nah di situ deh mulai deh aku gas terus, takut keburu Waktu duluan. kamu ketemu yang kedua kali itu kamu udah ada. Udah. Dia datang, aku ngeliat dia udah berubah tuh. Berubah? Wajahnya tuh lebih terawan gitu, maksudnya udah bisa make up. Dulu kamu belum bisa make up, masih kecil banget waktu pertama kita ketemu, kamu masih kecil banget. Udah agak dewasaan ya. Iya. Oke, baiklah. Ini lucu banget sih. Nah, terus habis gitu dia katanya ini mereka berdua ini kan ketika awal-awal nikah juga agak kaget ya kan. Culture shock. Iya, kan? ini aku Sunda, ini Palembang. Ya, aku Lebih Sumatera keras. yang kalau ngomong tuh dor gitu. Aku turun dari lantai 2 sampai ke lantai 1, kirain ada apa? Ternyata dia lagi ngobrol sama mamanya, biasa aja, kayak Dikirain cuma berantem. ngobrolin makan. Ada apa? Enggak, ini mau makan apa? Oh, kirain ada apaan? Kirain berantem gitu. Baiklah, kalau begitu saatnya mereka kita dudukan di ruang gelar perkara. Aduh. Nanti setelah yang satu ini. Tetap di Rubin.